Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita satu hati berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya dalam keadaan apapun yang kami harus hadapi, ada Engkau yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan kami boleh melayani, boleh beribadah bersama-sama. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Bapak urapi hambamu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana agar semua kami yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lewat waktu yang singkat kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja menjamah setiap kami. Kami boleh mengalami mujizat demi mujizat dan kami boleh mengalami mujizat yang sesungguhnya adalah ketika kami mendengar firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur sekali boleh dapat kesempatan ini. Sebuah kehormatan saya boleh melayani bersama dengan Bapak-Bapak dan juga Ibu yang luar biasa. Saudara, saya memulai dengan sebuah cerita. Satu ketika seorang ayah sebelum meninggal memberikan warisan 2 toko yang sama besar, yang sama-sama majunya buat 2 orang anak laki-lakinya. Nah, kemudian sebelum meninggal juga seorang ayah ini memberikan 2 pesan. Pesan sederhana saja buat kedua anaknya. Pesan yang pertama adalah, kalau kamu pergi ke toko dan pulang dari toko, pastikan wajahmu jangan kena sinar matahari. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu, kalau kamu berbisnis berdagang, jangan nagih utang sama orang. Saudaraku, pesannya sama, 2 pesan. Toko yang diterima juga sama besarnya, ayahnya sama. Namun ternyata berjalan waktu selama beberapa tahun, si kakak lebih berhasil daripada si adik. Kenapa bisa demikian ya Bapak Ibu ya? Padahal kan pesannya sama, orang tuanya sama, tokonya sama-sama besar ya. Tapi ternyata si kakak lebih berhasil daripada si adik. Rupa-rupanya pesan boleh sama, orang tuanya boleh sama, tapi respon dalam menjalankannya itu yang menentukan hasil. Nah, si adik meresponi pesan pertama dari si ayah adalah, kalau berangkat ke toko dan pulang dari toko, wajah nggak boleh kena sinar matahari. Nah, makanya si adik ini kalau berangkat dia harus pakai mobil yang ber-AC, dan kalau mobilnya sedang dipakai sama keluarganya dia harus naik taksi yang agak lux begitu Bapak Ibu, supaya wajahnya nggak panas begitu ya. Demikian pulang juga seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, si adik ini meresponi bahwa jangan nagih utang dari orang-orang. Dia merasa, wah kalau ada yang ngambil barang dari dia kasihan nih, udah nggak usah nagih utang begitu ya. Sehingga si adik ini lebih boros. Kemudian yang kedua, dia punya banyak piutang karena dia nggak nagih-nagih utang, makanya bisnisnya kalah sama kakaknya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh kakaknya? Yang dilakukan oleh kakaknya adalah karena berangkat toko dan pulang toko wajah nggak boleh kena sinar matahari, maka dia berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit dan dia pulang dari toko malam setelah matahari terbenam. Which is berarti apa yang dia lakukan, tokonya buka lebih pagi dan tutupnya lebih malam Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dia meresponi pesan ayahnya adalah jangan nagih utang sama siapapun. Dia mikir-mikir gimana ya kalau gue bisnis ini kan kadang-kadang ada orang yang bayar mundur kan. Maka pesan itu dia taruh dalam hatinya dan dia berkata kepada setiap orang yang mau beli barang sama dia, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, boleh nggak bayar kontan aja, bayar ya langsung. Karena saya ingat ayah saya bilang nggak boleh nagih utang katanya begitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, hasilnya si kakak lebih berhasil Bapak Ibu. Ya, dari sini kita belajar sama-sama. Semua orang boleh percaya Tuhan, semua orang boleh datang ibadah, semua orang dengar firman Tuhan, semua orang dengar kesaksian, tadi kesaksian luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, tapi respon dari masing-masing orang akan menentukan hasil, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau kita meresponi dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti luar biasa. Maka kita mau belajar dalam hidup ini, kita dengar firman Tuhan, kita ikut ibadah, kita melakukan apapun dalam hidup ini, kita mau belajar untuk meresponi segala sesuatu dengan baik. Dan saya percaya kalau kita meresponi segala sesuatu dengan baik, hasilnya juga pasti akan luar biasa. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan slide pertama. Kalau kita membuka mata kita pagi-pagi, saudara, maaf ya. Tidak selalu hidup ini berjalan dengan indah, tidak selalu hidup ini penuh dengan canda dan tawa, ya. Tidak selalu hidup ini penuh dengan senyuman. Tapi kadang-kadang ketika kita membuka mata kita di pagi hari, kita melihat ada sakit hati, rasa bersalah, marah, tidak layak, takut, kecewa, putus asa, terluka, gagal, benci, khawatir, penyesalan, dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu? Maka ketika kita membuka mata kita dan kita melihat hal-hal seperti itu waktunya untuk kita memejamkan mata kita sejenak. Boleh Bapak Ibu pejamkan mata sejenak,
Boleh pejamkan mata sejenak, betul Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan ketika memejamkan mata, jangan lagi melihat hal-hal yang mengecewakan. Tapi lihatlah betapa besar karya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Maka firman Tuhan berkata, yuk baca sama-sama dengan suara keras. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudaraku, saya juga berkali-kali ketika menghadapi tantangan, masalah, persoalan Bapak Ibu, saya akan memejamkan mata saya sejenak. Entah itu di mobil, entah itu ada di rumah, tapi jangan sambil nyetir pejam mata ya saudara ya. Tapi kita perlu untuk tenang sejenak Bapak Ibu. Pejamkan mata, kan ada juga lagunya kan. Sebab hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, saya hari Minggu habis pelayanan, jujur sakit Bapak Ibu, sampai pagi diare, terus sakit lambungnya kambuh ya. Terus kemudian sampai Senin kemarin, tapi saya masih tetap beraktivitas seperti biasa. Terus tadi malam Bapak Ibu, saya merasa aduh gimana ya. Saya hampir tidak pernah membatalkan jadwal, tidak pernah pun menggeserkan jadwal karena saya merasa itu adalah sebuah kehormatan, dimanapun saya melayani itu adalah anugerah Tuhan. Maka akhirnya istri saya yang bilang, kita udah berdoa tapi kita juga harus bekerja. Ora adalah Bora, kamu pergi ke rumah sakit, pergi ke IGD, suntik, minta dokter suntik, infus, supaya, karena sakit sekali Bapak Ibu, sakit banget. Jadi perutnya itu sakit, jadi bukan hanya diare tapi perutnya sakit sampai pucat. Dan ngomongnya nggak bisa, makanya saya juga bersyukur hari ini bisa berkhotbah, ini tentunya kekuatan dari Tuhan. Karena saya sedang tidak makan nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya tidak ada kekuatan, tapi saya yakin kekuatan datang dari Tuhan. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, sebab hidup kami ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah saudaraku yang terkasih, mata selalu mengingini sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik-baik. Betul nggak? Kalau kita buka mata, kalau tadi yang pertama buka mata lihat masalah, tutup mata berdoa, Tuhan kasih kekuatan. Nah sekarang yang kedua nih Bapak Ibu. Kalau buka mata lihat orang lebih sukses, gimana Bapak Ibu? Buka mata lihat ada orang baru ganti mobil mewah baru, gimana? Buka mata lihat keluarganya kok lebih harmonis daripada keluarga saya. Mata selalu mengingini sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Namun kadang-kadang saudaraku kita belum diizinkan untuk memiliki. Apakah kita kecewa Bapak Ibu? Jangan kecewa, karena Tuhan berkata untuk segala sesuatu ada waktunya dan semua indah pada waktunya. Amin. Buat saudara ada waktu yang terindah, saudara. Bulan dan matahari memancarkan, terlihat bersinar ya. Mungkin bulan tidak memancarkan sinar, tapi bulan dan matahari terlihat bersinar di waktu yang berbeda. Betul Bapak Ibu? Malam hari kita melihat indah ya, ada sinar bulan. Pagi hari, siang hari kita melihat indah ya, kau jadi terang semua karena ada matahari. Ada waktunya orang lain diberkati, ada waktunya juga saudara dan saya diberkati. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Maka hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema A Fighting Spirit, saudara. Dalam hidup ini kan kita harus berjuang. Dalam hidup ini saudara kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, tapi juga ada bagian kita untuk berjuang. Kita harus do something, bukan do nothing. Maka hari ini saya juga akan khotbahkan sebuah khotbah ekspositori yang mengekspos satu perikop Alkitab yang saya percaya secara singkat pasti menjadi berkat buat setiap kita. Dan bahan ini pun nanti bisa dikirimkan lewat WA kepada Bapak Ibu yang menginginkannya karena saya sudah kirim kepada Pak Hendra. Dan saya rindu untuk mengajak saudara setiap ayat nanti kita baca bersama-sama dengan suara keras karena kita percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Baik, sama-sama mulai. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, ada orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara, Yesus bersama dengan murid-muridnya mau menuju ke Yerusalem. Karena itu waktu-waktu Paskah, ya, Paskahnya orang Yahudi beda dengan Paskahnya kita. Kalau Paskahnya orang Yahudi kan mereka merayakan kemenangan atas terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ya. Kalau Paskahnya kita kan kita merayakan kebangkitan Kristus, betul? Nah, tapi Tuhan Yesus memberikan teladan juga bahwa Tuhan ketika ada di situ juga menghargai orang-orang yang ada di sana. Maka Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, tibalah di Yeriko. Di situ ada seorang pengemis, Bapak Ibu, dikatakan bernama Bartimeus, anak Timeus. Saya baca ini ulang-ulang, saya gali dari berbagai terjemahan, saudara. Rupa-rupanya ini bukan nama dia, saudara, tapi sebuah julukan. Karena Bartimeus berarti anak Timeus. Bartimeus adalah bin Timeus. Jadi Simon Barjona, Simon anaknya Jonah, begitu ya Bapak Ibu ya.
Dari sini kita belajar bahwa orang ini sudah buta, dia seorang pengemis, bahkan maaf namanya saja orang gak kenal. Orang cuma tahu dengan sebutan atau julukan. Yang orang kenal adalah ayahnya Timeus. Yang ngemis ini siapa? Bartimeus. Yang ngemis ini siapa? Seorang anak dari Timeus, seorang pengemis, seorang yang tidak dipandang. Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama. Ada kalanya, mohon maaf Bapak Ibu, sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, ada kalanya kita berada dalam posisi tidak berdaya dan tidak dapat berbuat banyak. Saudara, setiap manusia punya kelemahan, betul Bapak Ibu? Setiap manusia, siapapun dia Bapak Ibu, punya kelemahan. Siapapun dia punya kekurangan. Kadang-kadang kita juga berada dalam posisi seperti ini. Ada kalanya kita kayak, aduh gak bisa berbuat apa-apa ya. Kita seperti sudah merasa mentok Bapak Ibu. Gak tahu mau berbuat apa lagi. Nah, mari kita belajar sama-sama di ayat berikutnya. Kita baca dengan suara keras, ketika didengarnya. Yuk sama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini menarik Bapak Ibu. Orang ini tidak bisa melihat, betul? Tapi dia bisa mendengar. Nah, dia mendengar yang lewat Yesus bersama dengan orang banyak itu, yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret. Nah, harusnya orang yang tidak bisa melihat ini, namun bisa mendengar, dia mendengar yang lewat Yesus orang Nazaret, harusnya yang dia sebut apa Bapak Ibu? Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku, betul Bapak Ibu? Tapi kenapa dia sebut Yesus anak Daud, kasihanilah aku? Ini spesial nih Bapak Ibu. Ya, di Nazaret Yesus ditolak, betul Bapak Ibu? Di Nazaret Yesus ditolak sampai bahkan Yesus berkata seorang nabi diterima dan dihormati di mana-mana, kecuali di tempatnya sendiri. Makanya sering juga kita mendengar ada orang yang menyebut umat Nasrani, tapi juga ada yang bilang, enggak, saya jangan disebut umat Nasrani, saya disebut umat Kristiani aja. Karena Nasrani itu berasal dari Nazaret. Umat Nasrani adalah umat Yesus orang Nazaret. Nah, kalau umat Kristiani, ya saudara, itu Kristiani berasal dari Kristus, Yesus Kristus. Kristus berasal dari Kristo. Kristo artinya yang diurapi. Dalam bahasa Yunani artinya Mesias. Saudara percaya Tuhan Yesus adalah Mesias? Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Nah, orang yang buta yang tidak bisa lihat ini tapi bisa mendengar kan? Dia mendengar yang lewat adalah Yesus orang Nazaret. Ingat di Nazaret Yesus ditolak. Punya iman dia. Dia tidak bisa melihat tapi dia punya iman. Dia menyebut, dia berteriak, dia berseru, bukan Yesus orang Nazaret, tapi Yesus anak Daud. Saudara, karena orang-orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Jadi orang buta ini tidak bisa melihat, tapi imannya kepada Yesus, ucapannya kepada Yesus, itu ucapan dari seorang yang punya iman luar biasa. Saudara, ada kalanya kita berada dalam posisi terpuruk seperti tadi kalimat sebelum ayat ini. Seperti orang yang hanya dijuluki Bartimeus, bahkan namanya orang tidak kenal. Tapi saudara, dia punya sesuatu yang berbeda. Dia punya sesuatu yang luar biasa. Saudara, orang-orang hebat yang dipilih Tuhan selalu dapat melihat kesempatan meskipun ada kesempitan di hidupnya. Betul Bapak Ibu? Orang-orang hebat selalu dapat melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Tapi kalau orang pesimis selalu melihat kesempitan meskipun ada kesempatan. Benar nggak Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang optimis. Tepuk tangan dulu buat orang-orang optimis. Haleluya. Mari lakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Orang lain melakukan A, kita melakukan A, B. Misalnya begitu saudara, lebih dari sesuatu yang biasa-biasa Bapak Ibu. Saudara, saya yakin dan percaya dalam hidup ini setiap orang kan dikasih hikmat ya. Setiap orang juga dikasih pekerjaan, bisnis. Bagaimana supaya seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang hebat? Ya tentunya dia melakukan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Ketika Yesus sedang mengajar, ada banyak orang di rumah, terus 4 orang datang bawa orang lumpuh gak bisa masuk. Pasti tahu cerita tentang itu ya Bapak Ibu ya. Terus apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Naik ke atap rumah. Saya yakin pada saat itu bukan cuma orang lumpuh itu aja yang sakit, mungkin juga ada orang lain, benar gak Bapak Ibu? Tapi orang lain itu juga gak bisa masuk, karena ada banyak orang di sana. Tapi orang ini naik ke atap rumah, orang ini melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Betul Bapak Ibu? Hal sederhana naik ke atap rumah, orang mungkin gak lihat, tapi mereka naik ke atap rumah. Saya yakin dan percaya, meskipun kadang-kadang kita merasa mentok, ada masalah, tapi karena saudara adalah orang-orang pilihan, orang yang berbahagia di dunia tadi kan ya saudara ya, maka selalu orang-orang yang berbahagia dikasih hikmat sama Tuhan untuk melihat sesuatu yang berbeda yang orang lain tidak lihat. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Yang pertama saudaraku, orang ini bisa melihat seperti itu karena dia punya iman. Katakan sama-sama dengan saya, iman. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan
Firman Kristus, firman Tuhan. Jadi jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Setiap firman Tuhan yang kita dengar itu membuat kita semakin bertumbuh Bapak Ibu. Kalau kita bertumbuh, firman Tuhan katakan begini, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara, betul ya? Mengintimidasi setiap orang, 1 Petrus 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagaimana kita bisa punya iman yang teguh kalau kita nggak dengar firman, benar nggak? Setan nggak datang seperti dulu pakai model yang menakutkan terus kita lari, enggak saudara. Tapi setan itu mengintimidasi pikiran seseorang, benar nggak? Rumah tangga suami istri lagi baik-baik tiba-tiba ribut. Sering mengalami seperti itu, kadang-kadang jujur nih saudara, lagi baik-baik ribut karena urusan orang, misalnya begitu ya. Lagi baik-baik tiba-tiba bete, tahu bete Bapak Ibu? Bete itu butuh tati tayang ya saudara ya. Jadi kalau mukanya lagi bete bilang buat istri, wah kamu kayaknya lagi butuh tati tayang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, iblis datang mengintimidasi pikiran kita, hati kita, bilang kamu gak bisa dan lain sebagainya. Bilanglah bahwa ada orang tuh ngomongin lu dan lain sebagainya. Saudara kalau orang lagi ngomongin kita di belakang kita, bersyukur berarti kita ada di depan dia, betul nggak? Terus ada lagi yang bilang, wah coba lihat dia tadi begitu ketemu saya dia buang muka. Ya kan mukanya dia mau buang ke kiri ke kanan kan urusan dia. Jangan kita ikut campur, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Nah ada saja iblis intimidasi pikiran kita dan begitu luar biasa. Kita harus lawan. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Bagaimana caranya lawan dengan iman yang teguh? Ya dengar firman, betul nggak? Tepuk tangan dulu seperti yang luar biasa. Saya pikir tadi acaranya cuma minggu ini, ternyata minggu depan juga ada. Hari Senin ada doa puasa, ini luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya itu akan mendatangkan hal yang baik sekali buat Bapak Ibu Saudara dan keluarga Bapak Ibu Saudara. Saudara saya bulan Mei kemarin melayani bersama dengan istri di New York dan Philadelphia. Ada gereja yang undang kami ke sana. Kemudian saya berjumpa dengan beberapa teman di sana, mereka melayani kami, mereka rata-rata sudah punya pekerjaan yang baik. Kemudian mereka juga punya rumah ya, terus mereka punya kendaraan begitu. Terus saya mendengar cerita mereka. Bapak kalau lihat kami seperti ini karena kami udah 20 tahun lebih. Jadi ada yang sudah 30 tahun, ada yang 20 tahun lebih. Ada yang mungkin belasan tahun lah, 16, 17 tahun. Tapi awal-awal ketika kami pindah ke Amerika, kami jauh dari keluarga. Kami hanya bisa numpang, jadi di sana tuh kalau gereja itu ada basement ya. Basement bukan tempat parkir tapi lo kayak ruko atau bangunan tuh ada basement gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu orang-orang akan tidur di basement. Mungkin satu keluarga suami, istri, anak-anak, mungkin 20 orang, 30 orang tidur di situ saudara. Kemudian kamar mandi juga cuma paling 1 atau 2 Bapak Ibu. Setelah itu pagi-pagi harus berusaha untuk kerja. Ya, ada yang jadi supir taksi, ada yang jadi cleaning service, dan sering dari mereka bekerja 2 shift. Jadi artinya udah kerja dari pagi sampai sore di perusahaan A, mereka kerja lagi dari sore ke malam di perusahaan B Bapak Ibu. Mereka bilang gak bisa gengsi. Kalau gengsi gak makan gitu Bapak Ibu. Gak bisa gengsi, sulit luar biasa, hidup sangat susah, tidurnya juga rame-rame seperti itu, jauh dari keluarga, sangat sulit. Dan mereka berkata, satu hal yang saya ingat di hati saya, kalau tidak ada Tuhan Yesus, kami tidak ada hari ini. Betul Bapak Ibu? Betul? Ya bilang buat diri kita, ya kalau nggak ada Tuhan kita nggak ada hari ini loh. Betul Bapak Ibu? Bilang buat diri sendiri, kasih ingat diri kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Saudara ada kalimat ini, meskipun kadang keadaan tidak bersahabat, namun Yesus adalah sahabat sejati yang selalu memotivasi. Kita kadang-kadang juga jenuh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita juga berada dalam kondisi lemah. Alkitab bilang kadang-kadang kita juga berada di masa kebodohan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita bodoh, salah ambil keputusan Bapak Ibu. Udah terlalu senang berjanji, salah janjinya Bapak Ibu. Jadi kalau terlalu senang jangan cepat-cepat janji ya Bapak Ibu ya. Terus kalau lagi marah, cepat-cepat putusan, nggak bisa, udah selesai. Habis selesai marah, lupa, aduh menyesal. Penyesalan datangnya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Nah makanya mari kita mau belajar Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam hidup ini, percaya Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Hanya 3 pesan, itu pesan yang pertama, sekarang masuk ke pesan yang kedua. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Banyak orang, kurang kompak, 1, 2, 3. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, banyak orang menegur. Saya baca ini ulang-ulang, rasanya sih bukan menegur, tapi apa? Marahin saudara. Ya, ada Yesus datang dengan banyak orang, terus ada orang lumpuh teriak-teriak, mungkin orang marahin dia. Kok saya bisa bilang orang marahin? Karena nanti saya akan buktikan di ayat-ayat berikutnya, saudara. Ketika akhirnya Yesus berhenti, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kuatkan hatimu. Kenapa harus dikuatkan hatinya? Dia karena habis ditegur, dimarahin orang, begitu Bapak Ibu. Banyak orang menegurnya, diam. Apakah dia diam Bapak Ibu? Dikatakan tadi apa? Semakin
keras, ia berseru anak Daud. Dan dia konsisten loh Bapak Ibu. Dia nggak bilang begini, oh ya anak Yesus orang Nazaret kasihani aku. Enggak, dia sudah menyebut Yesus anak Daud. Dia konsisten tetap menyebut Yesus anak Daud. Saudara, mari kita belajar untuk konsisten. Katakan sama-sama dengan saya, konsisten. Kenapa kita bisa dipercaya Bapak Ibu? Karena kita orang yang komitmen dan konsisten. Betul Bapak Ibu? Saya melakukan itu dalam setiap saat dalam pelayanan. Jadi kalau sudah ngomong A ya harus berusaha konsisten untuk bisa mencapainya. Saya jujur mohon maaf kalau khotbah kurang baik hari ini karena saya lagi lemah sekali. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, saya masih berusaha dengan baik untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ini belajar sama-sama. Jadi orang dipercaya kenapa? Ketika dia berkata A, dia akan tepati janjinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau berbisnis dengan orang yang bilang A, terus besok jadi B, lusa jadi C. Pusing kepala kita, benar nggak Bapak Ibu? Kita harus konsisten. Jadi kalau ngomong itu benar-benar kita melakukan apa yang kita lakukan. Memang manusia, jujur saya juga kita semua terbatas. Pasti ada kekurangannya, betul. Tapi minimal kita jangan menghakimi orang lain. Tapi kita mau belajar nih diri kita untuk tetap bisa konsisten. Seperti orang yang ditegur, dimarahin semakin keras. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selalu ada penghalang apabila seseorang mau mengalami Tuhan Yesus. Betul nggak Bapak Ibu? Mau datang gereja, ada aja penghalang. Aduh gimana, toko lagi rame nih. Gimana nih saudara? Ada lagi penghalang. Ya kan saudara? Mau ikut ini ada lagi penghalang. Suami istri ribut. Kadang-kadang ribut untuk hal-hal yang tidak penting, benar nggak? Malam-malam mau tidur ada bunyi wek. Suami bilang itu suara burung gagak. Istri bilang suara bebek. Enggak, burung gagak. Istri bilang bebek, mereka ribut nggak tidur sampai pagi Bapak Ibu. Kadang-kadang ribut karena hal-hal sederhana. Mari kita belajar kalau ribut yang rugi kita, betul Bapak Ibu? Kita mesti belajar untuk bersuka cita. Ada selalu penghalang ketika seseorang mau mengalami Tuhan. Saudara udah melangkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sudah mau dapat jawaban nih saudara. Kadang-kadang ada banyak orang yang mundur, karena ada yang menghalangi. Saudara, apakah perempuan 12 tahun pendarahan tahu kalau dia di 12 tahun pendarahan ketemu Tuhan Yesus? Enggak tahu, betul nggak Bapak Ibu? Apakah dia udah 11 tahun jalan, dia tahu nggak tahun depan ketemu Tuhan Yesus? Enggak tahu, benar nggak Bapak Ibu? Tapi dia terus melangkah, terus bergerak. Katakan sama-sama dengan saya, terus bergerak. Ada yang menghalangi Bapak Ibu, tapi kita harus terus bergerak. Mungkin ada yang menyepelekan kita, teruslah bergerak. Sampai engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang hebat. Lalu lanjut lagi saudara, Markus 10 ayat 49. Dengan suara keras, lalu Yesus berhenti dan, ini asik banget nih saudara, Yesus berhenti. Jadi kalau lagi jalan nih, terus Yesus berhenti. Coba kalau saudara lagi jalan nih, suami istri lagi jalan, tiba-tiba ibu-ibu tahan tangan suami, berhenti. Kenapa itu Bapak Ibu? Ada tulisan sale all item, ya kan saudara? Sell all item, ya kan? Diskon besar-besaran, ya. Kalau orang berhenti, itu kenapa orang berhenti? Bapak Ibu lagi jalan di mall tiba-tiba berhenti. Ada yang menarik. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Kalau kita lagi jalan terus stop, ada yang menarik. Dengan kendaraan pergi keluar kota, tiba-tiba stop. Wah, pemandangan indah. Turun dulu foto, ya kan? Ada yang menarik. Ini dikatakan lalu Yesus berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Ada yang menarik. Betul Bapak Ibu? Siapa yang menarik? Seorang yang disepelekan orang lain. Manusia bisa menyepelekan kita, tapi kalau Tuhan sudah pilih, tidak ada yang bisa tutup tepuk tangan yang hebat, betul? Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Saudara, kata kuatkan hati ini yang saya tadi bilang. Karena awal-awal orang menegur, marahin dia, diam. Makanya dia hatinya juga jujur, namanya dia juga manusia Bapak Ibu. Kita juga kan manusia, kadang-kadang hatinya kayak gak enak begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara, Yesus berhenti untuk dia. Dan orang-orang bilang kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ayat lanjutnya yang lebih keras lagi. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi. Saudara, jubah bagi seorang pengemis itu adalah tiket. Nangkap ya? Jadi zaman dulu Bapak Ibu, kalau jubah pengemis itu adalah tiket untuk dia bisa ngemis. Kita ini loh saudara, handphone ketinggalan pulang lagi nggak ambil? Ya kan saudara, handphone ketinggalan bingung Bapak Ibu, aduh handphone di mana gitu kan, semua ada di situ. Jubah ini posisinya lebih daripada handphone kita. Nangkap ya? Kalau sekarang mungkin kan barang yang kita anggap penting handphone ya. Ini jubah bagi dia tuh lebih penting daripada kita menganggap handphone. Karena jubah ini dipakai untuk sebagai selimut juga, karena dingin loh Bapak Ibu. Kalau di sana tuh musim-musim dingin Bapak Ibu. Jadi jubah ini untuk selimut dia. Terus karena dia pengemis, kadang-kadang dia harus tidur, betul? Dia tidur di situ pakai apa? Ya jubah itu.
Jubah itu sebagai tempat tidur dia, jubah itu sebagai selimut dia, jubah itu adalah tiket dia, jubah itu ada kantong-kantong untuk ngisi sedekah yang dia terima. Betul Bapak Ibu Saudara? Pada saat Tuhan memanggilnya, dia melepaskan jubahnya. Dia pergi. Saudara, bagaimana kalau dia nggak sembuh? Bagaimana kalau jubahnya diambil pengemis yang lain? Karena ada kitab Injil lain berkata ada 2 pengemis. Tapi saya tafsirkan lebih dari 2 pengemis Bapak Ibu. Karena banyak orang di sana, betul? Nah, kenapa dia berani lepaskan jubahnya Bapak Ibu? Jubah itu tiketnya dia. Kok dia lepaskan, bagaimana kalau dia nggak sembuh? Bagaimana kalau jubahnya hilang? Itulah yang selalu ada dalam pikiran manusia. Bagaimana. Betul Bapak Ibu? Tadi kesaksian dari Bapak dan Ibu yang luar biasa. Bagaimana anaknya punya iman. Kita juga belajar Bapak Ibu ya. Harus punya iman yang luar biasa. Dan yang kedua, tadi kan sudah pertama tadi iman kan. Yang kedua adalah pengharapan. Dengan keras katakan pengharapan. Pengharapan. Saudara, pengharapan itu kata firman Tuhan adalah seperti sauh yang kuat dan aman. Tahu sauh Bapak Ibu? Sauh itu jangkar ya. Jadi kalau ada kapal berlabuh, kemudian jangkar itu diturunkan, terus diturunkan dengan sangat mantap, maka petugas jangkar akan bilang aman. Berarti sudah aman. Yang berkata aman, sauh itu firman. Berarti lebih aman dari manusia berkata aman. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman. Jadi kenapa dia lepaskan jubahnya, kenapa dia lepaskan tiketnya? Karena dia tahu di depan dia ada Yesus yang adalah pengharapan satu-satunya. Maka ketika dia datang dan dia pergi kepada Yesus, dia tahu bahwa segala hal yang lama sudah selesai. Tuhan punya sesuatu yang baru buat dia. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, sekalipun, yuk baca sama-sama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, bukankah dalam hidup ini kadang-kadang kita sudah berdoa untuk satu masalah, datang lagi masalah yang kedua. Sedang berdoa untuk masalah yang kedua, datang lagi masalah yang ketiga Bapak Ibu. Bukankah begitu? Dan kita merasa ini bisa enggak ya? Betul enggak? Tapi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap dan tetap percaya. Meskipun kadang-kadang saudara, orang-orang yang dekat dengan kita pun kadang-kadang bisa mempengaruhi kita, membuat kita merasa aduh bisa enggak ya? Tetap percaya bersama Yesus saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tepuk tangan sekali lagi saudaraku yang terkasih. Saya bersama istri kami ninggalkan ninggalkan pekerjaan 15 tahun yang lalu untuk melayani sepenuh waktu. Tapi jangan ikut karena panggilan tiap orang beda-beda Bapak Ibu. Karena kalau enggak semua jadi pendeta, siapa yang duduk di situ kan repot ya. 15 tahun yang lalu, waktu itu saya bekerja dari 23 tahun yang lalu saya bekerja, kemudian berkarir, terakhir sebagai seorang director, kemudian saya resign, terus istri saya punya bisnis, karena memang kami berdua sepakat untuk merintis sebuah gereja dari nol Bapak Ibu, maka dia juga tinggalkan bisnisnya Bapak Ibu. Terus kemudian kami berdua melayani. Pada saat melayani merintis pelayanan, saudara, ternyata hidup jadi sulit sekali. Bukan karena Tuhan jahat, karena biasanya dapat gaji lumayan besar, tiba-tiba nggak ada pemasukan. Istri saya ada bisnis yang bisa berputar, tiba-tiba nggak ada lagi bisnis, Bapak Ibu. Terus kemudian ada gereja yang kami harus rintis. Awalnya saya berpikir nih, wah saya dulu kerja bisa sukses, di usia muda bisa dapat pangkat yang luar biasa. Wah gampang ntar saya coba bikin. Saya bikin berbagai program, tidak berhasil Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk pekerjaan Tuhan tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri Bapak Ibu. Kita harus mengandalkan Tuhan, amin. Nah sulit sekali hidupnya, terus kemudian berjalan 2 tahun sangat susah. Jadi sampai nggak bisa, yang biasa ke restoran tapi nggak bisa ke restoran. Yang biasa bisa jalan-jalan ke luar negeri, jangankan luar negeri, naik pesawat aja nggak mampu, sampai mobil pun dijual. Hidup sulit luar biasa, 2 tahun pertama sangat sulit. Jadi kalau saya ingat tuh, aduh kita sambil kadang-kadang nyanyi, ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Cuman bisa makan Indomie Bapak Ibu. Karena sudah nggak ada uang. Sulit luar biasa. Tapi saya ingat di sini saya berkata, mari kita berdoa. Saudara, saya berdoa puasa 3 kali 40 hari. Jadi 40 hari dipikir kurang cukup, 2 kali lagi. Yang 40 hari nggak cukup, 3 kali lagi saudara. Karena sulit luar biasa. Jadi kalau ada orang yang berjumpa hari ini kok kayaknya enak kemana-mana. Jangan lihat hari ini Bapak Ibu Saudara. Perjuangan pertama sulit luar biasa. Tapi saya ingat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saya tetap berharap dan percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tepuk tangan dulu yang hebat. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib, katakan amin. Apa yang belum pernah saudara lihat, belum pernah saudara dengar, belum timbul dalam hati saudara, Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik. Haleluya. Mari kita baca lagi lanjut Bapak Ibu. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta itu, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat. Saudara, Yesus bertanya loh, ini hebat banget.
Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki? Ini nggak main-main Bapak Ibu. Yesus berhenti, kalau saudara berhenti berarti untuk ada sesuatu yang menarik. Yesus berhenti karena ada orang buta yang ditegur orang, yang dimarahin orang. Tapi dia semakin keras berseru, betul Bapak Ibu? Dan kepada orang buta ini Yesus bertanya, apa yang kamu mau? Kenapa kok Tuhan sampai bertanya seperti itu Bapak Ibu? Berarti Tuhan menganggap orang ini spesial. Karena Tuhan tahu setelah Tuhan bertanya ada jawaban yang dia sampaikan yang itu sangat spesial. Mau tahu jawaban spesial itu apa? Mari kita lihat lagi saudara di terjemahan baru 2. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang kita baca bersama-sama Bapak Ibu itu diterjemahkan mulai tahun 50. Dan diterbitkan tahun 74. Sehingga perkembangan bahasa yang luar biasa dari waktu ke waktu ini membuat lembaga yang sama yaitu Lembaga Alkitab Indonesia di tahun ini bulan 2 mengeluarkan terjemahan baru 2 tapi yang versi terjemahan baru tapi yang versi 2. Ya, kita baca dulu sama-sama saudara. Jadi bukan mengganti ayat karena kalau saudara baca ayat itu versi King James, versi bahasa asli itu kan makin mendekati. Yang penting itu iman kita ya. Tapi saya mau ajak dulu baca yang terjemahan baru 2. Yuk, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Bedanya begini, kalau yang terjemahan baru tuh Rabuni supaya aku dapat melihat. Ada orang yang pikir, oh Rabuni itu supaya mencelikan mata ya. Ternyata bukan itu, saudara. Rabuni, aku ingin dapat melihat. Berarti Rabuni adalah sebuah panggilan. Betul Bapak Ibu? Siapa yang sebut juga Rabuni Bapak Ibu? Di Alkitab cuma 2 kali. Makanya kenapa Yesus bertanya kepada dia, karena Yesus lihat ini orang spesial. Dan Rabuni cuma 2 kali Bapak Ibu. Orang buta ini dan satu lagi yang menyebutkan siapa Bapak Ibu? Maria Magdalena. Saudara, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, early in the morning, ketika orang semua lagi tidur, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Masih ingat cerita tentang itu Paskah? Betul Bapak Ibu? Orang-orang lagi tidur, dia udah datang loh Bapak Ibu. Dan dia terkejut ke kubur kosong. Yesus bangkit. Anak manusia pada hari ketiga akan bangkit, betul Bapak Ibu? Dan ketika Maria Magdalena melihat Yesus, dia tidak lagi sebut guru, tapi dia sebut Rabuni. Rabuni itu maksudnya apa Bapak Ibu? Rabuni adalah guru yang maha agung. Rabuni adalah guru yang maha agung. Rabuni melebihi guru. Jadi kenapa Maria menyebutkan Rabuni? Maria awalnya nyebutnya guru atau rabi. Ketika melihat Yesus bangkit, disalibkan, mati, tapi bangkit. Dia merubah, dia sebut dengan sebutan Rabuni. Orang buta ini sudah lihat belum Bapak Ibu? Belum lihat. Dia tahu gak Yesus mati bangkit? Gak tahu, makanya kalau orang terima mujizat, ya saudaraku puji Tuhan tapi orang ini belum melihat tapi dia percaya. Betul Bapak Ibu? Dia berkata apa? Rabuni. Yesus berhenti untuk seorang yang spesial seperti dia. Mari kita belajar menghormati Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Ya, yang terutama siapa dalam hidup ini saudara? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Boleh punya harta, boleh. Betul Bapak Ibu saudara? Tapi hati kita mendingan isinya Tuhan. Harta semua adalah sesuatu yang Tuhan percayakan buat saudara. Maka harta tidak bisa mengatur hidupmu, tapi engkau yang dipercaya Tuhan untuk mengatur hartamu dan akan terus bertambah karena Tuhan yang mempercayakan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Anak saya yang pertama sebentar lagi menikah. Dia sudah selesai sekolah, dia punya ada sedikit bisnis dan kemudian saya bilang buat dia satu hal. Kamu harus berdoa, minta Tuhan agar kamu dipercaya sama Tuhan. Satu aja itu, udah dipercaya aja. Ini gak gampang, betul gak Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Percaya dong ya kan? Tapi Alkitab tulis, setan-setan percaya Allah dan mereka gemetar. Di antara kita ada yang gemetar gak Bapak Ibu percaya Tuhan? Ya jadi ternyata percaya gak cukup, kan harus dipercaya kan? Nah bagaimana urutan supaya dipercaya? Setelah percaya, maka kita harus mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Setan gak mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Apakah sudah cukup saya mengasihi Bapak Ibu? Belum cukup. Kalau mau dipercaya belum cukup, kalau sampai level percaya dan mengasihi saja belum cukup. Jadi gimana? Habis percaya harus mengasihi. Habis mengasihi ada satu level lagi baru dipercaya. Satu level lagi apa Bapak Ibu? Takut akan Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betul kata firman Tuhan? Pada tahun 80-an ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa yang saya tidak sebut namanya. Tiba-tiba beliau jatuh dalam dosa dan masuk di penjara. Ada hamba Tuhan lain mengunjungi beliau. Dan hamba Tuhan ini bertanya, kenapa sahabat? Apakah engkau sudah tidak lagi mengasihi Tuhan sampai engkau melakukan dosa ini? Sudah dengar benar? Kata hamba Tuhan yang di penjara ini, aku tetap mengasihi Tuhan. Kasihku kepada Tuhan tidak pernah berkurang. Tapi rasa takutku sama Tuhan sudah berkurang.
Boleh saya ulangi lagi, saudara nangkep sampai di sini? Dia bilang rasa kasihnya sama Tuhan tidak berkurang, tapi rasa takutnya berkurang. Saya pikir iya benar ya. Kita kalau kerja di sebuah perusahaan Bapak Ibu, ya percaya sama perusahaan itu ya percaya, kalau nggak kita nggak ngelamar, betul kan? Mengasihi perusahaan itu ya terima gaji, masa nggak mengasihi, betul? Tapi kalau nggak takut, kerja asal-asalan Bapak Ibu. Udah suka-suka aja, mau datang Pak, mau datang nggak datang, mau main game, mau apa, suka-suka, betul nggak? Karena rasa takut membuat orang bekerja dengan baik. Sama dalam Tuhan juga begitu. Kita percaya sama Tuhan, kemudian apa? Mengasihi Tuhan. Setelah mengasihi Tuhan apa berikutnya saudara? Takut akan Tuhan. Setelah takut maka level berikutnya dipercaya sama Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus, amin. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah itu kita lihat ya, saya skip aja karena juga mungkin waktu, maka pesan yang terakhir adalah kasih. Kenapa orang ini bisa bicara seperti itu? Dia mendengar Yesus orang Nazaret, dia menyebut Yesus anak Daud. Dia belum melihat Yesus bangkit tapi dia sudah sebut Rabuni. Karena kasihnya yang besar buat Tuhan Yesus. Dan saya yakin dia juga takut sama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Mari kita baca sama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Sebelum saya tutup saudara, setiap kali saudara datang kalau ke ibadah, pernah nggak saudara dengar ada orang bilang, aduh aku diberkati. Terus ditanya tadi, diberkatinya apa? Oh itu kalau orang buang muka ya itu kan mukanya dia, mau buang ke kiri ke kanan. Yang kita ingat cerita lucu doang, benar nggak Bapak Ibu? Mari kita belajar gambarkan pohon. Ini pohon Bapak Ibu. Jadi kalau ada gambar pohon, batang utama itu adalah tema. Setuju Bapak Ibu? Tema kita adalah a fighting spirit. Bagaimana a fighting spirit dari seorang yang bernama Bartimeus atau dijuluki Bartimeus. Betul saudara? Nah ranting dari pohon itu adalah pesan. Ranting pertama adalah iman. A fighting spirit itu kalau orang punya iman. Ranting kedua adalah pengharapan. Ranting ketiga adalah kasih. Betul? Nah, daun-daun itu contoh-contoh cerita lucu, kesaksian itu daun. Nah, Bapak Ibu bawa pulang batang utama, ranting dan daun, maka engkau akan bertumbuh dan berbuah lebat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari baca yuk sama-sama. Akan selalu ada yang menyakiti, merendahkan, menggosipkan, meremehkan, menilai negatif, namun kasih Tuhan selalu ada untuk memulihkan hati saudara. Tepuk tangan. Saya boleh minta diiringi di D, Pak. Saudaraku yang terkasih, thank you sekali lagi untuk kesempatan ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Saya bersyukur, saya merasa ini mujizat Bapak Ibu. Karena saya sebenarnya lagi tidak kuat, tapi saya bersyukur masih bisa khotbah dengan baik. Terima kasih. Dan tadi saya dengar katanya ada buku yang mau dibagikan ya Pak. Terima kasih. Buku itu kira-kira mungkin 10 atau 9 tahun yang lalu Pak Jarod Wijanarko minta izin boleh nggak pasang muka saya sama istri di buku itu. Jadi sebenarnya itu bukan saya tulis Pak, itu cuma muka kami aja Pak. Aduh mudah-mudahan mukanya cukup ngejual Bapak Ibu. Jadi dipasang di situ. Cuman ada satu quotes yang saya tulis di situ. Ya itu mau dibagikan, itu quotes tentang pernikahan zaman now. Jadi bagaimana sih membangun pernikahan, ada quotes-quotes yang saya percaya akan menjadi berkat. Nah sementara buku yang saya sedang tulis, buku pertama, mudah-mudahan tolong doakan akan rilis di pernikahan anak pertama kami. Judulnya adalah Anak Nakal Tidak Punya Masa Depan. Ini didorong oleh guru SD. Jadi anak saya waktu kelas 5 SD tidak naik kelas, dia tidak berprestasi, kemudian dia nakal sekali, hampir 2 minggu sekali saya harus dipanggil guru BP karena dia pukulin orang, saudara. Panjang ceritanya nanti next saja Bapak Ibu, tapi intinya dia hari ini menjadi orang yang baik dan punya prestasi sehingga guru SD mendorong saya untuk menuliskan parenting, bagaimana bisa mendidik anak sehingga anak ini bisa seperti itu. Saya sebenarnya nggak berani karena saya merasa semua karena Tuhan, cuman ya karena dorongan berkali-kali jadi akhirnya kami tulis. Mohon doakan tanggal 10/10 akan rilis buku yang saya tulis. Kalau yang itu sebenarnya bukan yang saya tulis Pak, tapi mukanya saja yang dipinjam Pak Jarod. Ya puji Tuhan. Nah saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian sebelum kita berdoa. Saudara, satu ketika ada seseorang mau jual rumah, dia udah capek banget. Dia bilang rumah saya ini udah jelek, jenuh sekali. Dia telepon temannya yang ahli properti dan kemudian dia minta agar dipromokan rumahnya mau dijual. Udah ahli properti mulai mengkonsepkan dengan begitu bagus.
Singkat cerita akhirnya si orang yang mau jual rumah ini telepon lagi di beberapa hari kemudian bahwa saya minta katalog karena saya mau cari rumah lain. Kalau saya jual rumah ini berarti saya harus beli rumah yang baru. Dikirimlah katalog beberapa hari kemudian, dia buka-buka, dia lihat, wah matanya tertuju pada satu iklan rumah yang sangat bagus, dia telepon temannya. Saya mau beli rumah ini, halaman berapa? Dia sebutkan halaman ini. Nomor berapa? Dia sebutkan nomor ini. Tanya lagi teman, loh yang halaman berapa? Halaman ini, nomor ini, ditulis bahwa dijual rumah yang sangat nyaman. Penuh dengan ruang keluarga, ada AC di setiap ruangannya, dan lain sebagainya, begitu hebat. Temannya marah sama dia Bapak Ibu Saudara. Kamu tahu yang kamu mau beli itu rumah yang kamu mau jual. Bingung gak saudara? Kenapa bisa demikian? Ayo. Dia jenuh, dia mau jual di rumah karena dia lihat sisi kekurangan dari rumahnya, betul? Tapi temannya ahli properti, sanggup dan mampu mengangkat kelebihan dari rumah tersebut. Nah kelebihan itu yang membuat dia akhirnya tertarik. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, maaf ya. Selama berjalan waktu mungkin ada perusahaan kita, tempat kerja kita, pelayanan kita, keluarga kita. Ada jujur, bagi manusia mungkin saja bisa jenuh, betul? Kenapa kita jenuh Bapak Ibu? Karena kita lihat sisi kurangnya, benar enggak? Mari sekarang kita belajar, lihat sisi lebihnya. Ada banyak kelebihan dari istri kita, dari suami kita, dari teman kerja kita, dari tempat pelayanan kita, dari tempat kerja kita, dari bisnis kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sudah memberkati kami, berkati semua pengurus dan semua yang hadir Bapa. Biar kami boleh bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebuah kehormatan. Kami sungguh bersyukur, kiranya apa yang kami dengar ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya masih ada mujizat sampai hari ini. Tuhan Engkau setia, mampukan kami untuk punya iman, pengharapan dan kasih. Selalu ada orang yang meremehkan, melukai kami, tapi ada Tuhan yang selalu memulihkannya. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Terima kasih banyak.